Tidak usah bersedih hati, wahai kekasihku, melihat perubahan sikap orang yang engkau cintai. Barangkali dia sudah terlalu lelah bersandiwara, dan sekarang dia ingin kembali kepada pribadi yang asli. Yang pasti dia akan menanggung kecewa berat seumur hidup melepas cinta perempuan yang sangat setia seperti dirimu. Mungkin berpulang juga pada kesalahanmu sendiri, wahai kekasihku, karena engkau terlalu banyak bercerita kepada orang lain tentang lelaki yang engkau cintai. Ketahuilah bahwa terlalu banyak orang di sekitarmu yang tidak berharap cintamu akan abadi. Perlu engkau sadari, wahai kekasihku, tangisanmu tidak akan dapat mengembalikan mantan kekasihmu yang telah pergi. Tangisanmu hanya bermanfaat sekedar untuk menumpahkan penderitaan yang telah memadati hatimu hingga nafasmu tersengal-sengal. Terlalu banyak masalah dalam kehidupan ini, wahai kekasihku, yang mungkin sangat sulit bagimu untuk dapat memakluminya. Bukan karena disebabkan ketidakmampuanmu, melainkan karena engkau tidak pernah terbayang dalam pikiranmu bahwa hal itu bakal terjadi. Ketika nanti engkau ingin melangkah ke depan bersamaku, jangan berjalan di depanku karena aku bukan pengikut setiamu. Jangan berjalan di belakangku karena aku bukan pemimpinmu. Melainkan kita bergandeng tangan saja, karena aku yakin dalam kesetaraan kehidupan ini akan semakin indah. Mungkin engkau terlalu terkesima mendengarkan ucapan "aku mencintaimu" yang meluncur seperti layaknya air bah dari mulut mantan kekasihmu itu. Aku sangat menghemat kata untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Lebih baik engkau lihat saja bagaimana mataku memandangi dirimu. Mungkin dia telah banyak memberi sesuatu kepadamu. Dia kecewa dan engkau merasa berhutang budi. Aku mungkin tidak dapat banyak memberi kepadamu, tetapi sekecil apapun aku berikan, aku merasa sangat bahagia sekali. Karena aku meyakini imbalan bukan dari orang yang kuberi, melainkan dari Tuhanku yang Maha Pemurah. Nasibmu, wahai kekasihku, sama seperti banyak bunga indah tetapi tidak berbau wangi. Hatimu yang sangat indah dan mulia tetapi tidak selalu mendapatkan keberuntungan. Memang manusia zaman sekarang yang tinggal di rumah-rumah susun seperti kotak surat di kantor pos, sekalipun berdampingan tetapi masing-masing tidak ada yang tahu apa isi yang ada di dalamnya. Persahabatan bisa akrab tetapi masing-masing tidak tahu isi hati orang lain. Kita tidak tahu isi hati orang, melainkan di zaman sekarang apakah hati masih ada fungsinya, termasuk otak juga, sama seperti payung, baru terlihat fungsinya ketika dikembangkan. Ketika hujan berlindung dari kita supaya jangan basah, atau melindungi diri kita dari teriknya panas matahari. Otak juga sama, harus selalu terbuka. Karena mereka menduga aku sangat baik hati sekali karena melihat aku selalu hormat kepada siapapun. Namun demikian, wahai kekasihku, engkau harus sadar bahwa binatang juga perlu disayangi. Jangan merasa aneh, wahai kekasihku, ini adalah realita di tengah masyarakat yang harus engkau pahami, bahwa walau bagaimanapun
engkau memilah dan memilih kata-kata yang sangat sopan dan sangat santun, nanti tetap saja akan terjadi salah paham akibat penafsiran yang keliru. Kalau terjadi demikian, katakan saja kepada mantan kekasihmu, terserah kamu, biarkan dia bebas menafsirkan sesuai dengan kadar keterbukaan otaknya sendiri. Engkau tidak perlu khawatir, wahai kekasihku, percayalah, aku tidak akan mengorek-ngorek masa lalumu. Itu adalah milik pribadimu sendiri dan engkau mempunyai hak untuk menyembunyikannya. Aku tidak ingin melukai hatimu yang sampai sekarang mungkin masih memar. Aku tidak akan bertanya tentang asal-usulmu. Yang penting engkau bagiku adalah berlian. Ketahuilah, wahai kekasihku, berlian juga asal-usulnya adalah batu arang. Yang penting asal engkau jangan menyakiti hati siapapun. Biarkan mereka bebas membicarakan dirimu sesuka-suka mereka. Aku pasti menolong dirimu, sekalipun aku akan banyak menghadapi kesulitan untuk mengambil keputusan ini. Wahai kekasihku, lelaki yang dulu pernah engkau berikan segala cintamu, lalu sekarang dengan mendadak dia berubah dan meninggalkan dirimu. Aku menduga mungkin karena dia telah menemukan pengganti yang lebih baik dari dirimu. Menurut pikirannya sendiri. Benturan keras seperti itu yang kau alami memang telah meluluh lantakkan semua harapan. Akan tetapi aku yakin benturan itu kelak akan membuat kepribadianmu semakin kuat. Aku telah banyak belajar dari kehidupan ini, wahai kekasihku. Ternyata kriteria manusia itu bermacam-macam. Ada yang seperti oksigen, sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup di dunia ini. Ada yang seperti obat, hanya diperlukan suatu saat ketika sakit. Ada yang seperti virus corona, yang tidak ada seorang pun mengharapkan keberadaannya. Juga demikian pula kita ini seperti dipaksa untuk menjalani kehidupan yang realitanya tidak sesuai dengan perasaan dan hati nurani kita. Dan ini adalah kehidupan yang sesungguhnya. Apabila engkau sudah mengerti semua, artinya jangan berharap ada orang lain yang memikirkan dirimu. Engkau harus memikirkan dirimu sendiri. Engkau harus yakin bahwa engkau juga punya hak untuk hidup di dunia ini. Isilah kehidupan ini dengan kemuliaan hati dan kebaikan budi. Bantulah orang yang lemah dan berilah orang yang fakir. Kita semua akan kembali lagi. Tidak ada yang menetap selamanya di dunia ini. Tidak ada yang dapat membawa pulang kecuali amal perbuatan kita. Terlalu banyak dalam kehidupan ini, wahai kekasihku. Teka-teki kehidupan masih banyak yang belum terjawab. Harapan-harapan yang tak pernah kunjung datang dan tidak pernah kita lihat. Kehidupan yang tidak kita ketahui bagaimana menghadapinya. Dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah menemui jawaban yang pasti. Seperti yang kau jalani sendiri, seringkali engkau menangis di kamar sendirian, tertawa terbahak-bahak di depan halayak ramai. Jiwamu sungguh, wahai kekasihku, terlalu berat memikul beban. Terlalu banyak, wahai kekasihku, orang-orang yang ada di sekitar kita ini selalu memakai kacamata hitam, sehingga hanya dapat melihat keburukan-keburukan orang lain, lalu mereka menganggap dirinya paling suci sendiri. Mereka yang seperti itu, abaikan saja. Segera engkau merapat kepadaku. Aku ingin menolongmu sebelum perutmu semakin membesar. Nanti mereka akan melakukan investigasi. Nanti keadaannya akan semakin gawat. Sebaiknya aku segera menikahi dirimu dalam minggu ini. Mumpung janin yang ada dalam perutmu
baru berusia 2 bulan, sehingga nanti ketika lahir kita umumkan sebagai bayi prematur. Ketika aku katakan kepadamu, aku tidak berharap apapun darimu, wahai kekasihku, yang aku harapkan hanya semoga Tuhan menutupi keburukan-keburukanku ketika aku datang menghadapnya. Setelah anakmu lahir, aku tidak ingin memilikimu. Engkau boleh memilih sendiri, lalu kita menempuh jalan masing-masing. Belum selesai aku berbicara, engkau memekik, menangis dan menjerit. Aku ingin selalu bersamamu. Terima kasih.